Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal-soal UTS dari ekologi perairan dengan dosen pembimbing Pak Ilham Julfami, MSI. Nama saya Muhammad Nuri Sabri dengan NIM 180703034. Soalnya yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, jawabannya, danau adalah daerah cengkungan di daratan yang terisi air alami, sedangkan waduk adalah yang dibuat oleh manusia untuk bendungan air sungai untuk kebutuhan manusia. Dan ada juga dimasukkan spesies-spesies ikan tertentu buat dikonsumsi oleh manusia. Kalau danau yaitu lebih alami karena sudah tersedia di alam dan semua ikan di situ yang ada di situ hidup semua sudah tersedia dari alamnya tersebut. Nah, soal nomor 2. Sungai terdiri dari 3 bagian besar yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, ini jawaban nomor 2. Hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu adalah awal mula aliran sungai yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Selain itu, bagian hulu memiliki ciri khas beberapa. Cirinya itu arusnya deras, pengikisan atau erosi ke dasar sungai, saluran membentuk. Tidak terdapat pengendapan, batu masih besar-besar, terdapat jeram atau air terjun. Kalau bagian tengah, biasanya terletak di daerah yang relatif datar. Ciri-cirinya itu arusnya tidak deras dan daya erosi berkurang. Pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada ke dasar. Terjadi pengendapan, terbentuk meander atau kelokan sungai yang besarnya 180 derajat. Meander terbentuk hingga hilir sungainya. Itu kalau bagian tengah. Kalau ini bagian hilir. Bagian hilir atau muara sungai adalah ujung akhir aliran sungai. Biasanya bagian hilir mengalirkan air sungai ke laut. Makanya disebut dari ekosistemnya berbeda-beda. Karena banyak hal yang membedakan. Jadi di bagian hilir sungai yakni harus tenang dan lambat. Badan sungai terdiri dari lumpur dan pasir halus. Pengikisan atau erosi melebar ke dinding sungai. Banyak pengendapan, muara terkadang membentuk delta dan tanah datar. Hasil pengendapan dan sungai mati. Nah, soal nomor 3. Jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Ini jawaban nomor 3, yaitu eutrofifikasi merupakan masalah lingkungan hidup yang melibatkan oleh limbah fosfat. Khususnya dalam ekosistem air tawar, definisi dasarnya adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan dalam ekosistem air. Dikatakan ekologi berkonsentrasi total fosfor dalam air berada rentang 35-100. Sejatinya, erosi merupakan sebuah proses alamiah di mana mengalami penuaan secara terhadap yang melebihi produktivitas bagi tumbuh biomasa. Diperlukan proses ribuan tahun untuk sampai pada kondisi akrobatik. Proses alami ini manusia dengan segala aktivitas modernnya secara tidak disadari dipercepat menjadi dalam hitungan beberapa dekade dan bahkan beberapa tahun saja. Maka tidaklah mengherankan jika erosi menjadi masalah di hampir ribuan danau di muka bumi ini dan menyebabkan pencemaran yang sangat tidak bagus buat danau dan sungai karena dapat mengakibatkan ikan-ikan atau biota laut yang ada di situ semuanya bisa mati dan tercemar. Dan soal keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibanding zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Dan saya akan menjawab pertanyaan itu. Zona litoral juga disebut dengan zona pesisir atau zona pasang surut. Lalu zona litoral berada di antara garis laut pasang dan haris
air laut surut. Pada air laut pasang, zona ini tergenang air laut, sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Maka dari situ dia tuh lebih dekat dengan daratan dan cepat tercemar karena banyak orang-orang membuang sampah sembarangan yang akan membawa sampah-sampah atau apa-apa pun, limbah-limbah apapun yang dibuang akan berkumpul di situ dan menyebabkan pencemaran lebih cepat. Dan soal kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini serta dalilnya? Jawabannya benar, kita sebagai khalifah harus melindungi bumi yang sudah dikasih anugerah oleh Allah SWT bagi kita. Dan dalilnya akan saya bacakan. Dan dalilnya ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 90, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fi il ardi khalifah qalu ataz'alu fiha min yufsidu fiha wa yafhiku dama wa nahnu nusabbahu bihamdika wa nufassu laka kala inni alamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya engkau hendak menjadikan orang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumbuhkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sekian jawaban saya. Bila kurang dan salah saya minta maaf.